He's coming soon. Dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu Pemimpin Besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemimpin-pemimpin besar itu tidak dijadikan langsung menjadi besar karena instan. Semuanya butuh proses dan prosesnya itu sangat luar biasa, saudara. Sehingga bisa menjadi pemimpin-pemimpin besar, pemimpin yang hebat, yang bahkan disegani oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saya akan memberikan beberapa contoh para pemimpin-pemimpin besar yang ada di kitab suci yang dihasilkan diproses dari banyak hal yang harus mereka lewati. Yang pertama adalah pemimpin besar yang saya buat jadikan contoh adalah Yosef. Yosef adalah seorang pemimpin besar. Dia adalah seorang penggembala dan menjadi seorang penguasa. Dia dihasilkan dari seorang yang kecil. Dimulai dari dia penggembala dan bahkan dicemburui, dibuat iri, yang keluarganya bahkan kakak-kakaknya iri terhadap dia. Setelah dia itu dijual, dia menjadi pelayan Potifar, mulai menjadi pelayan dahulu. Kemudian dia mengalami aniaya sampai masuk penjara dan juru mimpi. Dia menafsirkan banyak mimpi. Baru kemudian dia bisa menjadi pemimpin besar di Mitsraim, orang kedua setelah Farao, saudara. Dia dihasilkan bukan dari instan, dari orang yang manja kemudian menjadi orang penguasa, tetapi dia dihasilkan dari proses, bahkan dijual, difitnah, dijadikan budak, kemudian masuk penjara dan akhirnya menjadi pemimpin besar. Kemudian pemimpin besar yang kedua yang saya jadikan contoh adalah Raja Daud. Daud juga dari seorang penggembala yang kemudian bisa menjadi seorang raja. Prosesnya Daud menjadi seorang raja pun tidak serta-merta mudah. Dari seorang gembala terus diangkat menjadi raja, saudara. Tetapi Daud mengalami proses yang begitu luar biasa. Dia mengalami proses yang terus bertahap dan semakin naik. Dari seorang penggembala ternak dari seorang penggembala ternak kemudian menjadi pemain musik, ya, memainkan musik dan menyembah Tuhan. Bahkan kemudian dia menjadi pahlawan dahulu dengan mengalahkan Goliat dan menghilangkan rasa malunya Israel saat dicemooh oleh Goliat. Kemudian dia menjadi menantunya Saul, tetapi itu pun mengalami proses karena harus dikejar-kejar Saul dan melarikan diri. Baru kemudian dia menjadi raja yang besar. Bahkan dalam kepemimpinannya Raja Daud, semua bangsa di muka bumi gentar terhadap Israel, saudara. Ini adalah pemimpin-pemimpin besar yang dihasilkan dari mulai nol, dari kecil. Kemudian pemimpin besar berikutnya adalah Kefa atau yang sering kita kenal Petrus, saudara. Kefa adalah seorang nelayan. Bahkan berbeda dengan Rabi Saul yang memang orang berpendidikan. Kefa dari seorang nelayan dan menjadi talmidnya Yesua, saudara. Kefa dari seorang nelayan yang mungkin tidak dianggap. Tetapi Kefa semakin naik saat dia menjadi talmidnya Yesua. Kemudian sepeninggal Yesua terangkat ke Samaim, Kefa menjadi pengkhotbah yang handal. Bahkan saat dia berkhotbah bisa 3.000 orang bertobat. Saya belum pernah mendengar orang sekali khotbah sampai ribuan orang bertobat. Kalau yang datang orang bertobat lebih. Jadi yang datang ratusan ribu bahkan jutaan orang, tapi orang bertobat. Tetapi sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, itu dahsyat, saudara. Kemudian dia bisa menjadi martir Elohim yang luar biasa, martir Tuhan. Bahkan dia harus disalib terbalik di Roma, saudara. Kemudian contoh pemimpin besar berikutnya adalah Stephen atau Stefanus, saudara.
Dia pelayanannya pun hanya di belakang layar atau di belakang mimbar, saudara. Bukan orang yang kelihatan style di mimbar, tetapi dia di belakang layar yang melayani orang-orang yang butuh pelayanan secara khusus. Tetapi justru dialah yang menjadi martir pertama kali bagi Tuhan, karena dia harus mengalami rajam, yaitu dilempar batu, saudara, sampai kematiannya. Tapi dampak dari Stephen ini bisa penginjilan kemana-mana. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, menjadi pemimpin besar tidak dihasilkan dengan mudah. Tetapi pemimpin besar dihasilkan dari proses demi proses yang menjadi besar. Gereja yang besar tidak serta-merta menjadi besar, langsung besar. Pasti dimulai dari rintisan yang kecil, saudara. Nah, untuk kriteria untuk menjadi pemimpin besar, yang pertama, saudara, adalah harus ada kejujuran. Seorang pemimpin besar dihasilkan dari kejujuran. Seperti Yosef yang berani mengatakan kebenaran sekalipun berisiko. Dia berani mengatakan kebenaran kepada orang tuanya saat kakak-kakaknya tidak benar, saudara. Di dalam kitab suci dikatakan inilah silsilah Yakub. Yosef yang berumur 17 tahun ada bersama saudara-saudaranya yang menggembalakan di antara kawanan domba. Dan anak muda itu ada bersama anak-anak Bilha dan anak-anak Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yosef menyampaikan kepada ayah mereka kabar tentang kejahatan mereka. Artinya berani berkata kalau orang itu salah, ya salah, saudara. Jadi jujur, dia ngomong apapun. Jadi pemimpin besar itu harus jujur. Kriterianya begitu. Kemudian saudara yang dikasih oleh dua, pemimpin besar itu harus berani. Pemimpin besar dihasilkan dari keberanian, saudara. Raja Daud berani menghadapi setiap masalah, dan melalui kepemimpinannya Israel disegani. Daud bisa orang Israel yang terlatih, bahkan Raja Saul yang gagah pun saat ditantang sama Goliat takut, saudara, ciut nyalinya. Mereka takut semua, tetapi Daud berani menghadapinya. Begitu juga saat Daud itu dikejar-kejar Saul, sekalipun dia melarikan diri, tetapi dia bisa menjadi pemimpin dari 400 orang yang bermasalah. Artinya dia dihasilkan dari keberanian yang pernah dia lakukan. Bahkan Israel menjadi kerajaan yang disegani oleh kerajaan lain. Salah satunya contoh adalah di dalam kitab suci dikatakan, dan Eliab kakaknya yang tertua mendengar ketika dia berbicara kepada orang-orang itu, lalu kemarahan Eliab menyala-nyala terhadap Daud, dan ia berkata, mengapa engkau datang ke sini, dan kepada siapa engkau meninggalkan beberapa domba di padang gurun? Aku tahu keangkuhanmu dan kejahatan hatimu, karena engkau datang untuk melihat perang. Wong perang kok melihat, saudara. Artinya dia punya keberanian melihat sesuatu. Yang ketiga, kriteria menjadi pemimpin besar harus punya kesetiaan. Pemimpin besar itu harus punya kesetiaan. Nah, sekalipun Kepa itu pernah menyangkal Yesua, bayangkan, saudara, yang tadinya makan duduk sehidangan dengan Yesua, dan Yesua berkata bahwa sebelum ayam jantan berkokok nanti kamu akan tersandung, kamu akan menyangkal aku. Apa yang dikatakan Kepa? Tidak, guru, sekali-kali tidak. Sekalipun harus aku mati, tapi aku tidak akan menyangkal. Tapi buktinya dia menyangkal. Bayangkan, saudara, tadinya bertemu bareng kemana-mana bersama-sama, tetapi saat gurunya Yesua mengalami aniaya dan ditanya, bukankah engkau salah seorang dari mereka? Dia katakan apa? Aku tidak kenal. Bayangkan, saudara, yang tadinya bersama-sama kemana-mana, tetapi Kepa tetap memiliki kesetiaan. Sekalipun Kepa pernah menyangkal Yesua, tetapi pengakuan dan kepercayaan kepada Yesua membuat dia bisa dipulihkan. Jadi begitu kalau kita baca ayatnya, saat Kepa itu begitu tahu bahwa dia menyangkal dengan ayam berkokok, itu tandanya dia pernah menyangkal Yesua. Apa yang terjadi, saudara? Dia menangis. Cuman di kitab suci tidak ditulis hanya menangis saja.
Padahal di situ menangis yang penuh penyesalan. Artinya menangis meraung-raung yang penuh penyesalan luar biasa. Artinya dia menyesal kenapa saya tidak mengakui gurunya. Berkat dari kesetiaannya kepada Yeshua, maka Kepa dipulihkan. Dalam Matius 16 ayat 17, di situ dikatakan wayaan Yeshua wa yomer elai asreka Simon bin Yona lo fasar padam kilah lakasekiim ani asar basamayin. Dan seraya menanggapi Yeshua berkata kepada, berbahagialah kamu Simon bin Yona, karena daging dan darah tidaklah menyingkapkan kepadamu, melainkan Bapakku yang di samayin. Artinya Kepa memiliki perlakuan khusus. Dia punya kesetiaan yang selalu setia akan pelayanannya. Maka dia bisa berkhotbah, bahkan sekali berkhotbah 3.000 orang bisa bertobat. Kemudian pemimpin besar itu kriterianya yang keempat adalah punya loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya. Jadi kalau dikasih job itu dia teguh. Kalau dikasih job segera dilakukan. Kalau punya job dia punya pekerjaan dikerjakan sampai selesai. Pantang kalau belum selesai dia melarikan diri. Jadi kalau punya apapun loyalitas terhadap pekerjaan, tanggung jawabnya itu besar sekali. Seorang pemimpin besar harus gitu. Jadi jangan baru punya pekerjaan separuh ditinggal. Banyak orang yang saat ada pemimpinnya, ada bosnya, kerjanya rajin, tapi bosnya pergi, malas lagi. Ini namanya bukan seorang yang memiliki loyalitas pekerjaan tinggi. Saudara yang dikasih oleh Bapak yang dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian, saudara perhatikan pasal yang ke-37. Perhatikan ya ayatnya yang ke-12. Saudara perhatikan ayat 12, di sini saya akan bacakan saudara. Dan pergilah saudara-saudaranya dan menggembalakan kawanan domba ayahnya dekat Sikem. Dan berkatalah Israel kepada Yosef, bukankah saudara-saudaramu sedang menggembala dekat Sikem? Pergilah dan biarlah aku mengutus engkau kepada mereka. Dan dia berkata kepada, inilah aku. Dan dia berkata kepadanya, aku minta pergilah engkau, lihatlah keselamatan saudara-saudaramu dan keselamatan kawanan domba, dan bawalah kembali kabar kepadaku. Maka dia mengutus dari lembah Hebron, dan sampailah dia di Sikem. Dan seorang pria menjumpai dia, maka tampaklah dia datang dengan kebingungan di padang. Dan bertanyalah orang itu kepadanya dengan berkata, kamu sedang mencari apa? Dan dia berkata, aku sedang mencari saudara-saudaraku. Aku mohon beritahukanlah kepadaku di manakah mereka yang sedang menggembalakan itu. Dan berkatalah orang itu, mereka telah beranjak dari sini. Dan karena aku telah mendengar ada yang berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yosef menyusul saudara-saudaranya dan menjumpai dia di Dotan. Ini adalah salah satu contoh saudara. Saat Yakub itu mengutus Yosef untuk melihat kakak-kakaknya, saudaranya mengembalakan domba di Sikem, Yosef berangkat saudara. Dan saat Yosef berangkat menjumpai kakaknya, mencari kakaknya yang sedang menggembalakan kawanan domba, apakah selamat atau tidak, sehat atau tidak, dia mencari ke Sikem. Saudara bayangkan dia mencari sendiri, pergi, diutus. Ini loyalitas pekerjaan, tanggung jawab yang diberikan. Dia pergi ke Sikem. Nah saat dia berada di Sikem, kakaknya nggak ada saudara. Kebanyakan orang begitu dia disuruh dan mencari saudaranya, dan begitu dilihat nggak ada, dia pasti pulang, betul gak? Mesti pulang. Dia akan lapor sama orang tuanya. Dia katakan apa saudara? Oh saya cari di Sikem nggak ada, sudah pergi, pulang saudara. Tetapi Yosef tidak. Pantang bagi Yosef pulang, tidak membawa kabar baik buat orang tuanya. Begitu dia sampai Sikem, dia tanya orang, lihat gak saudaraku ada di mana? Kemudian orang yang melihat berkata, oh keluargamu, saudaramu sudah pergi beranjak ke Dotan. Dia langsung pergi ke Dotan, dari Sikem berangkat ke Dotan saudara, dan menjumpai kakaknya. Inilah loyalitas, tanggung jawab yang diberikan saudara. Dia kerjakan dengan sempurna. Bukan sampai tengah jalan, wah sudah gak ketemu, ya sudah saya pulang. Wong saya disuruh dicarinya di situ kok. Tapi dia cari sampai ketemu. Artinya dia punya tanggung jawab yang besar. Yang kelima,
Pemimpin besar itu punya kriteria harus berjiwa besar. Saudara yang dikasih, berjiwa besar itu artinya berani mengakui kesalahan dan menerima segala risikonya. Jadi kalau salah ya harus bilang, ya saya salah, saya minta maaf, dan berani mengambil risiko. Tidak justru, oh dia salah, lemparkan ke orang lain. Saudara perhatikan baik-baik, banyak orang yang seperti itu harus belajar berjiwa besar. Kepa pernah mengalami hal itu, saudara. Dan ingatlah Kepa dan perkataan Yesua ketika berkata kepadanya, sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan sambil keluar dia menangis perahu di luar dengan sangat sedihnya. Tahu dia berjiwa besar, oh ya aku ingat aku salah. Nah ini berjiwa besar, saudara. Bukan malah melarikan diri. Coba saudara perhatikan saat manusia jatuh ke dalam dosa. Saat Yahweh mencari Adam dan Hawa. Dan saat Adam itu ditanya, saudara, Adam, di manakah engkau? Dia bersembunyi dan kenapa engkau makan buah itu? Adam menjawabnya apa, saudara? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku yang memberi aku makan, maka buah itu makanya aku makan, saudara. Sebaliknya, Hawa, kenapa kamu makan itu? Ular yang ada di taman itu yang menyuruh aku. Jadi melemparkan tanggung jawabnya, melemparkan kesalahannya kepada orang lain, saudara. Pemimpin besar harus berani berjiwa besar. Kalau salah, oh iya saya salah, saudara. Banyak orang yang belum mengenal nama Yahweh, saudara. Kalau ditanya, wah Bapak Yahweh itu yang menyembah Yahweh sesat, tidak benar. Tapi akhirnya, oh ternyata percaya. Berani nggak berjiwa besar? Oh iya, dulu saya pernah menolak, tetapi karena kebenaran saya berani menyampaikannya. Amin. Tapi banyak orang begitu sudah menerima nama Yahweh, oh sebenarnya dari dulu saya sudah menerima. Padahal dulu menolak, saudara. Nah inilah orang yang tidak berani berjiwa besar. Seharusnya kita berani berjiwa besar. Yang keenam, kriteria pemimpin besar adalah memiliki kasih. Pemimpin besar harus memiliki kasih. Punya jiwa kasih yang luar biasa. Pemimpin besar harus memiliki kasih dan penuh dengan pengampunan. Pemimpin besar bukan jiwa pendendam. Pemimpin besar bukan jiwa pengecut. Pemimpin besar memiliki kasih yang maha pengampun. Dia mengasihi luar biasa. Saudara perhatikan Yesua. Saat di kayu salib pun dia katakan, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jelas yang menyalibkan mereka, saudara. Tetapi Yesua berkata seperti itu. Stephen juga sama. Saat dia dirajam, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memiliki jiwa kasih yang luar biasa, tetap mengasihi sekalipun teraniaya. Nah bentuk kasih itu saya beri contoh yang pertama. Yosef berkesempatan balas dendam terhadap saudaranya, tetapi tidak dilakukan. Inilah pemimpin besar yang memiliki kasih. Amin. Seharusnya waktu kakak-kakaknya saudaranya beli bahan makanan di Mitzrayim atau di Mesir dan dia pemimpinnya, bisa nggak balas dendam? Kakaknya dimasukkan penjara semua, saudaranya dianiaya, bisa nggak? Pasti bisa, saudara. Waktu beli bahan makanan boro-boro tak kasih. Sorry ya, dulu kamu telah menjual saya, kamu memfitnah saya, kamu menganiaya aku. Sekarang saatnya gantian aku yang balas dendam. Tapi Yosef tidak lakukan. Di dalam kitab Beresyit pasal 45, saudara, saya bacakan buat saudara. Perhatikan baik-baik ya. Di dalam kitab Beresyit pasal 45. Dan Yosef tidak dapat menguasai perasaan hatinya di hadapan semua yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah dia, suruhlah semua orang keluar dari hadapanku. Dan tidak ada seorang pun yang berdiri bersamanya sewaktu Yosef mengatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan dia menyaringkan suaranya dalam tangisan, sehingga orang-orang Mitzrayim mendengar dan seistana Farao mendengarnya. Dan berkatalah Yosef kepada saudaranya, akulah Yosef, apakah ayahku masih hidup? Dan saudara-saudaranya tidak dapat menjawab karena mereka sangat ketakutan di hadapannya. Lalu Yosef berkata kepada saudara-saudaranya itu, aku mohon mendekatlah kepadaku, dan mendekatlah. Mereka kemudian dia berkata, akulah Yosef saudaramu yang telah kamu jual di Mitzrayim. Coba bayangkan, ini kasih yang luar biasa, saudara. Harusnya Yosef bisa balas dendam karena telah dianiaya saudaranya.
Tetapi apa yang dilakukan Yosef? Yosef justru bertanya, aku ini Yosef saudaramu. Apakah ayah kita sehat? Apakah ayah kita masih hidup? Mendekatlah sambil menangis. Dan dia berkata, aku Yosef, dulu pernah kamu jual, tetapi dia tetap mengasihi. Amin. Ini pemimpin besar, bukan penjiwa pendendam, tapi pemimpin yang dihasilkan karena kasih Elohim yang luar biasa. Coba kalau seandainya Yosef itu pendendam, generasi Israel habis, saudara. Tidak ada lagi generasi Israel. Selain mati kelaparan, bisa saja mereka masuk penjara dan dianiaya. Tapi Yosef memiliki jiwa yang mengasihi. Amin. Yang kedua, bentuk kasih yang kedua adalah Daud. Harusnya Daud berkesempatan membunuh Raja Saul, tetapi Daud pun tidak lakukan. Dia tetap mengasihi, saudara. Dia menghormati pemimpinnya. Perhatikan di dalam kitab 1 Samuel. Saya bacakan buat saudara ayat terakhir ini di dalam kitab 1 Samuel. Pasalnya yang ke-24, ya. Perhatikan pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan buat saudara ayat 11. Dan lihatlah ayahku, dan lihatlah puncak jubahmu ada di tanganku, sebab di sanalah aku telah memotongnya jubahmu, puncak jubahmu, namun tidak membunuhmu. Lihatlah dan ketahuilah bahwa aku tidak ada kejahatan maupun pengkhianatan dalam tanganku, dan aku tidak ada dosa terhadapmu, sekalipun engkau memburu nyawaku dan mencabutnya. Yahweh akan menghakimi di antara engkau dan aku, dan Yahweh akan menuntut balasku darimu, namun tanganku tidak berada atasmu. Ini hebat. Yang jelas Saul itu ngejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Dan kebalikannya, begitu Saul lengah karena kecapean tertidur, Daud kesempatan membunuh Saul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud tidak, dia hanya memotong sit-sitnya yang dipakai oleh Raja Saul. Dia potong, dia katakan, lihatlah puncak jubahmu, sit-sitmu ada di dalam tanganku. Harusnya aku berkesempatan membunuhmu, tetapi aku tidak mau melakukan. Tidak ada dosa di dalam tanganku. Biarlah yang menghakimi itu Bapa Yahweh. Nah, sama dengan kita, saudara. Kalau kita punya masalah sama orang, tidak perlu kita balas dendam, karena urusan penghakiman itu haknya Elohim. Amin. Haknya Tuhan. Kita hanya mengasihi dan mendoakan. Jadi saudara, banyak pemimpin-pemimpin besar dalam kitab suci yang saat ini ada. Saudara, kita lihat, kita dengar. Mari kita belajar supaya kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin besar. Pemimpin besar tidak harus memimpin sebuah kerajaan atau negara. Memimpin rumah tangga, memimpin keluarga itu sudah sesuatu yang besar. Amin. Karena orang tua yang baik, dia akan menghasilkan generasi yang baik, akan menghasilkan generasi yang militan, generasi yang takut akan Elohim. Jadilah pemimpin besar buat imanmu, jadilah pemimpin besar buat keyakinanmu, dan jadilah pemimpin besar buat keluargamu. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh Yeshua Mashiach memberkati. Bapak Yahweh memberkati. Amin.